Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Ulfa ya di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah atau Desa. Selamat datang di kelas 12 ya. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah KD 3.1, yaitu memahami sistem aplikasi keuangan desa, yaitu aplikasi Siskeudes, dan keterampilannya adalah mempresentasikan sistem aplikasi keuangan desa. Nah, apa sih Siskeudes itu sendiri? Siskeudes semacam aplikasi yang dibuat oleh pemerintah ya untuk pemerintahan desa. Jadi pada tahun 2014 ya, pasca Undang-Undang Desa dirilis tahun 2014, BPKB survei ke desa-desa ya di 5 provinsi. Hasil surveinya yaitu memperlihatkan bahwa pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim sekali dalam hal keuangan desa ya. Padahal uang yang harus dikelola desa itu sangat banyak sekali ya. Akhirnya BPKP menciptakan ya, membuat BIMKON pengelolaan keuangan desa, kemudian membuat aplikasinya ya bersama programmer, kemudian diuji coba penjaminan kualitas aplikasi untuk desa tahun 2015 itu ya. Kemudian di plotting aplikasi pengelolaan keuangan desa ya. Kemudian jadilah aplikasi waktu itu namanya awal mula tahun 2015 yaitu Simda Desa. Nah, kemudian Simda Desa tersebut digunakan secara nasional ya. Jadi semua desa harus menggunakan laporan keuangan namanya Simda Desa berdasarkan kesepakatan ya, berupa penambahan modul perencanaan dan berubah nama sekarang ya menjadi Siskeudes. Ya, kemudian MOU antara Kemendagri dan BPKP untuk pengawalan keuangan ya. Selanjutnya Surat Ditjen Bina Pemdes Kemendagri kepada Gubernur. Nah, ini ya awal mula sistem aplikasi tahun 2015 namanya adalah Simda Desa. Nah, untuk sekarang sudah berubah namanya aplikasi Siskeudes, sistem keuangan desa. Nah, nanti kalian saat luring nanti itu kita praktek bersama-sama ya bagaimana sih aplikasi ini dan cara mengoperasikannya bagaimana. Kita nanti praktek bersama-sama di lab komputer ya. Nah, kenapa sih pemerintah kok membuat aplikasi seperti ini? Tujuannya yaitu desa belum memiliki sumber daya yang memadai ya. Tidak semua ahli membuat laporan keuangan ya. Jadi dibuatlah aplikasi ini. Kemudian pengelolaan keuangan desa itu semakin besar. Jadi dananya besar, tapi kalau tidak bisa membuat laporan keuangan itu akan sangat gawat sekali ya. Maka dibuatlah aplikasi ini. Kemudian desa dalam mengelola keuangan desa itu harus transparan dan akuntabel. Nah, kalau mereka membuat laporan keuangan dalam aplikasi ini, maka akan langsung segera diketahui oleh desa, bahkan pusat itu bisa langsung memantau ya. Jadi timbullah transparansi dan akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya diperlukan adanya aplikasi keuangan desa yang sederhana dan bersifat user friendly. Jadi semuanya bisa menggunakannya ya. Kemudian manfaatnya apa sih aplikasi ini ya? Manfaatnya yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa. Kemudian penggunaan aplikasi ini mudah ya, semua bisa membuatnya ya. Kemudian built-in internal control, jadi hanya orang dalam saja yang bisa mengoperasikan ya, tidak semua orang bisa. Kemudian harus berkesinambungan ya, jadi membuat anggarannya dulu, kemudian membuat perencanaannya, kemudian membuat penata usahaannya dan pelaporannya. Jadi berkesinambungan ya, dan ada kelanjutannya terus. Kemudian didukung dengan petunjuk pelaksanaan ya, jadi ada buku petunjuknya, kemudian sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan yang paling penting yaitu dengan adanya aplikasi ini secara online ini akan menimbulkan transparansi ya, jadi semua bisa langsung melihat bagaimana laporan desa ini ya, tidak ada yang
tidak ada yang disembunyikan ya, semuanya tahu. Jadi pemerintah langsung tahu desa ini bagaimana. Kemudian akuntabilitas keuangan desa, jadi bisa dipertanggungjawabkan semuanya ya. Oke, dari output aplikasi ini, outputnya apa saja sih? Jadi ada pertama Perdes APB desa ya, peraturan desa, ada peraturan-peraturan di sana ya, yang bisa di print out juga ya. Kemudian ada laporan realisasinya ya, realisasi dari anggaran tersebut, jadi dibandingkan antara anggarannya dan realisasinya. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Kemudian laporan kekayaan desa itu apa saja, kemudian laporan realisasinya per sumber dananya, jadi sumber dananya dari mana saja ya, kemudian laporan konsolidasi di tingkat Pemda. Nah, tentang aplikasi ini, jadi aplikasi ini menggunakan database Microsoft Access ya, sehingga lebih portable. Kemudian aplikasi ini digunakan di tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten sebagai kompilasinya. Pengendalinya membuka aplikasi terdiri dari user ID, jadi ada user ID khusus yang ini ya, operatornya ya. Kemudian level administratornya yaitu tingkat kabupaten. Nah, kalau desa level operatornya yaitu di desa. Nah, ini adalah menu-menu aplikasi yang akan kita pelajari nanti ya. Kalau kita sudah praktek, kita akan tahu ya. Di sana menu-menunya ada menu parameter ya. Parameter itu terdiri dari ada data umum, Pemda, kecamatan dan desa, referensi kegiatan, referensi sumber dana, kode rekening, rekening bank desa, referensi belanja operasional, mapping dan standar satuan. Nah, yang centang itu yang bisa diisi oleh desa ya. Kemudian penganggaran, nanti membuat anggaran ditulis di aplikasi tersebut ya, bisa diekspor maupun diimpor ya. Kemudian perencanaan Renstra, jadi membuat penganggaran, kemudian perencanaan. Kemudian selanjutnya membuat penata usahaan yang meliputi ada penerimaan desa, kemudian pembuatan surat perintah pembayaran, kemudian pencairan surat perintah pembayaran ya, dan seterusnya. Kemudian ada pembukuannya, kemudian ada pelaporannya ya, yang bisa kalau sudah selesai nanti bisa di print out ya. Nanti kita praktek semua itu ya. Kemudian ada toolsnya ya. Nah, itu sedikit penjelasan dari pertemuan hari ini ya mengenai Siskaudes. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari saya ya, coba kalian kerjakan soal ini ya. Dijawab salah satu saja di kolom komentar ya. Apa sih Siskaudes itu ya? Kemudian tujuan dan manfaat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan itu menciptakan aplikasi ini, tujuan dan manfaatnya apa sih? Kemudian bagaimana pengembangan dari aplikasi ini? Awalnya aplikasinya namanya apa dan sekarang berubah menjadi apa? Nah, jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti screenshot hasil jawabannya dan screenshot juga subscribe kalian ya di LMS. Oke, sekian saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.